Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Mari lambaikan tangan kita. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau luar biasa pasti suaranya kencang. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian yang terbagi-bagi Tuhan. Kita mau hati kita penuh dengan kegembiraan, karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Adalah obat yang manjur, karena firman Tuhan bukanlah obat biasa, tapi obat yang manjur dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujiannya dengan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, begitu ya. Ayo kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan senang. Puji nama Tuhan. Mari kita dudukkan kepala kita bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Hati kami pagi hari Tuhan penuh dengan sukacita Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah, Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Maka hati kami penuh dengan kegembiraan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, Roh-Mu yang hidup. Kami mau berikan hati kami bagi-Mu Yesus. Mari pagi hari ini kita mulai bersama-sama datang pada Tuhan. Mungkin hari ini hidup
memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera bagi kami yang hadir saat ini. Baik yang ada di rumah maupun di gereja, Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Engkau yang luar biasa saat ini. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan, yang punya masalah Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, yang memuaskan kami dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita percaya Roh Tuhan, Roh Kudus sudah tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Ketika Roh Kudus tercurah, maka kita penuh dengan sukacita. Coba lihat kanan kirinya, katakan bersukacitalah. Haleluya. Ketika Roh Kudus juga tercurah, maka gereja Tuhan juga akan dibangkitkan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
Mari kita siapkan kembali hati kita. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Oh Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang telah naik ke surga. Dan mencurahkan Roh Kudus ke tengah kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Roh-Mu yang baik. Kami mau Tuhan
terlalu percaya kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan akan menggenapi rencana-rencanamu dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan bisa lakukan segala hal yang mungkin buat kami mustahil, tetapi bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kami sangat percaya di dalam Yesus bahwa kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar, pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib boleh kami saksikan dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya menonton, kami bukan hanya melihat, kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan membuka hati kami untuk kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, maka kami bisa mengatakan dahsyatnya kuasa Roh Kudus bagi hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan berita firman Tuhan. Berbicara kepada kami Roh Kudus, urapi kami, dan biarlah kami merenungkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Kemudahan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tahu satu dengan yang lain, Tuhan baik buat saudara. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara. Shalom. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah pada waktu Yesus yang mati dan dia menggenapi apa yang sudah dia katakan ya berkali-kali kepada murid-muridnya, memang anak Allah, anak domba Allah harus mati dan 3 hari kemudian akan bangkit. Tetapi kelak aku akan pergi ke sorga, tetapi aku pergi ke sorga untuk mengutus kepada kalian Roh Kudus, penolong luar biasa. Jadi setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya Yesus terangkat ke sorga. Dan apa yang dia janjikan Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan. Dan hari ini kita ingin mengalami dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Apa yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa. Dan murid-murid bisa mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa Roh Kudus waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana mereka mengalaminya dengan alamiah dan ilahi. Kenapa saya mengatakan alamiah? Sebab bahasa-bahasa yang mereka ucapkan awalnya mereka nggak tahu, tapi dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang baptis mereka bisa berbahasa ibu ya, dari tempat-tempat yang jauh, dari kota-kota yang jauh, dari negara-negara lain dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan bagaimana murid-murid yang adalah orang Yahudi, mereka berbahasa lidah dalam bahasa Roma, dalam bahasa Frigia, macam-macam. Luar biasa ya. Dan tidak hanya itu saja, bahwa kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Dan kita bisa melihat bagaimana seperti Petrus yang adalah nelayan biasa, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat terima Yesus. Tidak hanya itu saja, murid-murid yang lain juga melayani. Dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus dengan dahsyat dinyatakan dalam kehidupan mereka. Saya hari ini ingin menantang saudara sekalian.
Apakah dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan murid-murid zaman Kisah Para Rasul itu juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu bisa terjadi hari ini. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa bukti kedahsyatan kuasa Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul? Saya membaca dengan baik berulang-ulang Kisah Para Rasul pasal 16 dari ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-40. Bagaimana saya bisa memetakan bahwa ada 3 bagian yang sangat penting yang tidak hanya kita pelajari secara teori, tapi kita akan mengalami. Yang pertama, kuasa Roh Kudus yang memimpin. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 9 kita bisa melihat di sana mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Kaldea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Wah, dahsyat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara mengenai Kisah Rasul 16 itu menceritakan tentang riwayat hidup pelayanan Paulus dan teman-temannya. Jadi Paulus dan teman-temannya Silas, ada juga anak rohaninya Timotius yang akan melayani di Asia. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, seperti Paulus misalnya, belajar banyak dari Gamaliel guru besarnya, dan dia hendak melakukan perjalanan misi. Dan kita bisa melihat bahwa mereka sudah punya strategi, sudah punya good planning, perencanaan yang sangat baik. Dan tentunya kalau saya bisa membandingkan Paulus dengan diri saya, waduh, Pak Eko mah nggak ada apa-apanya, jujur Bapak sekalian, ya. Tapi kita bisa melihat pada waktu Paulus dengan timnya sudah berdoa, sudah membuat rencana yang matang, ya. Tetapi manusia memang boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang berkehendak, betul? Ya. Ya kita bisa bilang A hari ini, tapi Tuhan bilang no, B gitu ya. Kita bisa bilang besok B, tapi Tuhan bilang no, C gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang membuka dirinya untuk kuasa Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidupnya, maka ia akan mengalami jalan kehidupan penuh kemenangan. Kita bisa melihat waktu Paulus, Silas dan timnya hendak melakukan perjalanan misi menjalankan Injil di Asia, tetapi apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus sekali lagi melarangnya. Kuasa Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Pertanyaannya, apakah memberitakan Injil di Asia itu adalah keliru? Dalam perencanaan Paulus tentunya enggak. Memberitakan Injil di Asia apakah tidak baik? Tidak juga, betul. Tetapi rupa-rupanya kita bisa melihat dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang mencegah mereka nggak boleh memberitakan Injil di Asia, tapi mereka dibelokkan ke Makedonia. Kenapa? Rupa-rupanya ada banyak orang di Makedonia, dan saya bisa mengatakan dalam angka statistik persentasenya itu 100%. Orang Makedonia sudah menantikan lama sekali keselamatan di dalam Kristus, sehingga kuasa Roh Kudus memberikan penglihatan visi kepada Paulus bahwa ada orang-orang Makedonia yang berteriak, bahkan seorang Makedonia yang berteriak dan mengatakan, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dan apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Paulus tunduk kepada kuasa Roh Kudus, dia menjalani pelayanannya. Dia mulai masuk ke kota Filipi, merupakan salah satu daerah di Makedonia. Dia berjumpa dengan seorang wanita, maaf, namanya Lydia. Penjual kain ungu belum bertobat. Dan akhirnya pada waktu Paulus ngobrol,
tentang firman Tuhan, ngobrol tentang Kristus, Lydia bertobat. Dan Lydia bukan hanya seorang wanita yang cantik, wanita yang kaya, pemurah, dan dia menjadi sponsor utama pelayan Paulus di Filipi. Dan dia memberi tumpangan kepada Paulus. Jadi Bapak Ibu khususkan luar biasa ya. Oleh karena Roh Kudus yang memimpin, orang bertobat sudah berubah luar biasa. Ya, dari orang yang pelit menjadi pemurah, suka memberi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kenapa Bapak sekalian saya bisa bilang begitu? Karena pedagang pada umumnya di Filipi itu ya ingin modal seiprit, untung segunung selangit. Itu udah biasa usaha, nggak salah itu. Ya, dunia perdagangan mesti begitu kan, betul nggak? Ya, nggak ada lah orang dagang mau untung, betul nggak? Saya pun kalau jual barang mau untung, betul nggak? Gitu ya. Kalau nggak ya cari namanya Pak Untung begitu. Nah, sudah pasti itu. Tetapi kita bisa melihat, tidak hanya itu saja. Waktu dia mulai menginjil di Filipi, ya banyak orang yang rupanya masih belum mendengar nama Yesus, dan mereka disesatkan oleh seorang perempuan roh pertenung. Banyak orang mulai mendengar berita Injil, dan para pengikut Yesus mulai bertambah di Filipi. Dan wanita ini yang adalah dukun, roh pertenung, dia mulai jengkel luar biasa. Dan dia melaporkan Paulus, ya, dan Silas. Akhirnya apa? Terjadi huru-hara luar biasa, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyatakan pekerjaannya yang dasar itu, maka Roh Kudus akan memimpin kehidupan setiap orang percaya menuju jalan kemenangan. Amin. Haleluya. Saya membandingkan, kalau Paulus nggak tunduk dengan kuasa Roh Kudus, tetap dia akan menginjil di Asia. Hasilnya nggak seperti ini menurut saya. Tapi karena dia tunduk taat, akhirnya ada banyak orang yang ada di Filipi diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan. Saudara, mari kita belajar rendah hati dan tunduk kepada kuasa Roh Kudus yang bersedia memimpin kita. Amin. Jangan kita bilang saya sudah bikin rencana bagus-bagus kok, ini pasti akan berhasil. Belum tentu Bapak saya. Kita harus rendah hati dan tunduk. Oleh karena itu, waktu ingin membuat sebuah rencana, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bener nggak ini rencana ini? Amin. Kalau saya, ya, jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru, ya. Nanti jadinya huru-hara kalau saya. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kalau Roh Kudus yang memimpin Paulus dan Silas hingga akhirnya bisa melayani, memberitakan Injil dengan baik dan jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya kemana perjalanan hidup kita. Ya, ada seorang filsuf mengatakan bahwa semua manusia sedang menempuh perjalanan kepada satu titik katanya. Maksudnya tujuan yang jelas, yang pasti. Kalau ingin keluar dari kompleks Citraya dan menuju ke Pasar Kemis, harus jelas. Guidance-nya sudah pasti jelas. Oh, saya berarti harus keluar Cikupamas, sudah langsung nyampe Pasar Kemis. Jangan muter-muter lewat tol Jor, tol bandara, kejauhan Bapak Ibu. Ya, apalagi ke arah Merak, kejauhan besar. Orang Pasar Kemis dekat kok situ. Kadang-kadang pikiran kita terlalu kalut, betul Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang pikiran kita terlalu pintar, bikin sesuatu yang neka-neko. Padahal sebetulnya kalau kuasa Roh Kudus yang bekerja, kita bisa simple ya rupanya ya. Betul ya Bapak sekalian. Nah, yang kedua, apa buktinya? Dasarnya kuasa Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid seperti Paulus,
Silas, Timotius dan kawan-kawan, tidak hanya kuasa Roh Kudus memimpin, yang kedua adalah kuasa Roh Kudus yang membebaskan. Waktu Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara, bahkan penjara yang paling dalam, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka sebagai tahanan politik. Karena apa? Dalil hukum yang digunakan pada waktu itu, kalau orang ini membuat huru-hara, keresahan, ya, karena masalah follower, atau follower berarti pengikut. Sekarang kan Bapak Ibu Saudara sekalian ada istilah viewer, ya, follower itu ya, karena medsos ya. Coba Pak Pin follow saya, Instagram saya. Wah, Bapak Ibu belum follow Instagram saya, follow ya. Nah gitu ya, pasti bisa lihat foto-foto saya yang ganteng. Enggak usah lihat ya, kata-kata firman Tuhan di situ usahanya. Dan sebagainya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berarti mengikuti. Rupa-rupanya pengikut dari wanita dukun roh petenung itu mulai sedikit. Pengikut Paulus lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Sehingga wanita ini bikin aksi, bikin gosip politik begitu kira-kira, sehingga ramai luar biasa di kota Filipi dan resah masyarakat. Itu menjadi dalil sehingga Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara yang ruangannya paling dalam. Dan tidak seperti sekarang, orang di penjara tinggal pesan ya, VVIP atau VIP yang ada TV-nya 21 atau 27 begitu kan, yang makannya sayur kangkung atau makannya capcay, fuyung hai, apalagi yang hai lah begitu ya. Bisa Bapak sekalian, ya bisa ya. Bapak sekalian, lalu yang di dalam ruangannya pakai kipas angin atau pakai AC, ada Bapak sekalian. Ada, itu adalah kenyataan Bapak sekalian. Betul Bapak sekalian ya. Ya begitu ya. Kan ada orang yang di penjara bisa nonton tenis lapangan di Bali kan misalnya. Di penjara di Salemba bisa makan di restoran di Kelapa Gading, kan ada Bapak sekalian, betul nggak? Ya, begitu ada Bapak sekalian ya. Nah, tetapi Paulus dan Silas terbatasi ruang geraknya. Mereka bergumul di penjara itu nggak enak Bapak sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengalami, ya, tapi saya nggak mau loh Bapak Ibu ya penjara gitu ya. Artinya lihat tuh film kalau orang di penjara itu nggak enak loh saya. Saya sudah pernah melayani banyak orang yang di penjara loh ya, nggak enak loh saya. Dan ini menjadi sebuah pergumulan duka cita dari Paulus dan Silas. Waduh, nggak bisa menginjil lagi. Waduh, nggak bisa ketemu banyak orang lagi. Dan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, karena kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat Bapak Ibu sekalian. Terjadi gempa bumi Bapak sekalian ya. Ada lindu, tahu lindu Bapak sekalian? Lindu ya. Ibu Tanisi tahu loh lindu ya. Orang Cilacap Banyumas tahu lindu ya, yang Putri tahu ya lindu ya, gitu ya, lindu. Wah, kok tiba-tiba ada lindu, ada gempa bumi ya, goyang begitu. Padahal nggak ada pemain dangdut yang datang begitu ya, nggak ada karaoke, nggak ada organ tunggal gitu. Kok goyang semua pintu-pintu terbuka misalnya. Hingga kepala penjara di Filipina namanya Cornelius ketakutan besar dan dia ingin menghunus dengan pedangnya bunuh diri. Karena apa? Konsekuensi jabatan, kuasa jabatan. Kalau napinya semua kabur, dia harus bertanggung jawab. Ya daripada dipecat atau dia juga hukum bunuh diri begitu. Ya, kita bisa melihat bahwa pembebasan dari situasi yang memenjarakan hidup kita, dengan situasi yang sulit akan dialami setiap orang percaya kepada Kristus, mohon kuasa Roh Kudus dinyatakan. Saudara, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara itu karena kuasa Roh Kudus.
Dan ini yang dahsyat. Ya, waktu kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya, hukum yang dibuat oleh manusia lewat. Betul nggak? Bebas ini Paulus Silas. Luar biasa bukan? Roh Kudus langsung membebasin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana situasi saudara hari-hari ini? Apakah anak-anakmu yang sudah beranjak dewasa dan waktu dewasa sudah susah diatur itu menjadi penjara buat dirimu orang tua? Aduh, gimana ya anak ini? Diomongin sekali, 2 kali, 3 kali susah. Ya, disuruh makan malah tidur, disuruh tidur malah main. Aduh, sekarang masalah perputaran modal perdagangan, waduh nggak gampang. Apakah saudara sedang dipenjarakan dalam situasi yang seperti itu? Ekonomi, keuangan, apakah saudara sudah dipenjarakan dalam situasi yang seperti itu? Ya, bekerja di perusahaan nggak gampang sekarang. Peraturannya lebih banyak daripada bonusnya. Ya, ngelemburnya apa itu lembur lebih banyak daripada tambahan gajinya. Bayangin aja. Di sekolah misalnya, saya melihat, waduh, anak-anak kita ini, saya salut dengan anak-anak kita ya, sangat suka di sekolah sekarang. Ya, ada anak saya sekolah mulai jam 7, jam 5 sore baru pulang, bos. Itu seperti orang kerja dapat gaji itu sepertinya, bos ya. Padahal nggak bayar, bos ya. Kalau zaman dulu saya loh ya, nggak tahu bapak-bapak ini ya. Saya ini kalau ada bel itu belum berbunyi, kalau misalnya kita udah siap-siap mau pulang, begitu bel berbunyi langsung kabur dari sekolah. Betul nggak, bos ya? Dibilang orang kepala sekolah masuk ke kelas, hari ini guru rapat udah belum selesai ngomong udah kita pergi ya. Anak sekarang enggak, berarti. Wah. Bapak Ibu khususkan dalam situasi yang seperti itu, apakah memenjarakan Bapak Ibu sekali? Ya. Dalam hal kebebasan beribadah, ya Bapak sekalian, apakah itu memenjarakan kita? Ya, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus dengan dahsyat bisa bekerja membebaskan saudara saya dari penjara-penjara hidup ini. Amin. Amin. Yang percaya angkat tangan mengepal dan bilang, saya bebas. Haleluya. Ya. Saya percaya waktu Paulus dan Silas dia dibebaskan dari penjara, dia teriak, saya bebas. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga apa buktinya? Tidak hanya kuasa Roh Kudus memimpin membebaskan, tapi kuasa Roh Kudus juga menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melihat Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai dengan 34. Saya ingin bacakan dengan cepat. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya ada di sini. Kepala penjara itu meniru membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh belum mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira.
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow. Cornelius yang hendak bunuh diri nggak jadi bunuh diri, justru akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Dia dan seisi keluarganya. Saya mau bilang Bapak sekalian, kalau seorang kepala sipir penjara di Filipi yang terkenal Cornelius, itu adalah salah seorang yang punya jabatan penting ya dalam bidang apa itu ya pengadilan begitu kira-kira ya, bidang hukum Romawi, pasti punya anak buah yang banyak, betul nggak? Lalu di rumahnya ya anggaplah dia kalau di kemiliteran bintang, nggak usah bintang lah, kembang tiga itu berarti kolonel, kombes misalnya ya, kolonel begitu, punya ajudan banyak, di rumahnya punya karyawan banyak, betul nggak? Biasanya kalau ya punya jabatan penting, ya punya kuasa yang luar biasa, kaya, pasti keluarganya ngumpul juga, betul nggak? Keluarga besar. Dan tidak hanya Cornelius yang bertobat percaya kepada Tuhan, seisi keluarganya baik saudara. Ini yang luar biasa saudara. Roh Kudus yang membebaskan Paulus dan Silas dalam penjara. Roh Kudus pula lah yang menyelamatkan Cornelius dan keluarganya. Luar biasa bukan dosa saya? Luar biasa. Ini menjadi sebuah bacaan yang penting. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin meneliti, kira-kira nanti ada tantangan yang baru nggak buat Cornelius dan keluarganya yang karena dia bertobat, betul nggak? Setelah Paulus dan Silas dibebaskan. Tapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan meneguhkan mujizat Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya kepada Kristus. Saya begitu percaya bahwa keselamatan yang dimaksud bagi Cornelius bukan hanya keselamatan rohani, tapi juga keselamatan jiwani, keselamatan tubuhnya, Bapak saya. Betul, ya, betul Bapak saya. Karena dia percaya kepada Kristus, akhirnya mantap. Dia mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Sehingga tantangan sebesar apapun yang ada di depannya, dia siap menghadapinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya hidup kita kepada kuasa Roh Kudus. Amin. Nggak usah tawar-menawar, nggak usah mulai Roh Kudus, bolehlah. Kalau engkau pimpin hidup saya, tapi harus begini ya, harus begini. Nggak bisa, saya. Kita nggak bisa mendikte, kita tidak bisa merekayasa, kita tidak bisa mengatur Roh Kudus, Bapak saya. Ya, layaknya seperti wasit itu punya kuasa. Mau dia peluitnya setengah panjang sehingga akhirnya semua tertipu, sudah selesai tandingan sepak bolanya. Mau dia peluit panjang sekali, pertandingan sudah selesai. Kan seperti kemarin, betul nggak misalnya? Seperti diprank oleh wasit, betul nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga begitu, punya kuasa yang absolut mutlak, nggak bisa direkayasa, nggak bisa diatur oleh kita, saudara. Oleh karena itu tunduklah waktu Roh Kudus bekerja dan kuasa kita saat itu dinyatakan. Keselamatan bukan hanya buat kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya keselamatan rohani saja, keselamatan jasmani juga. Amin. Akhirnya selamatlah saya. Hari ini saya bisa makan. Amin. Akhirnya selamatlah bisnis saya hari ini. Karena kuasa Roh Kudus datangin sponsor, mitra, modal yang baru. Amin. Akhirnya selamatlah rumah tangga saya. Rumah-rumahnya saya salah ngomong, istri saya cemburu terus. Tapi karena Roh Kudus menjamah istri saya, jadi dia tersenyum. Gak apa-apa lah Beb, gak apa-apa. Kalaupun bonusnya nggak dikasih sekarang, mau dikasih tahun depan nggak apa-apa lah. Yang penting 20 kali lipat. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua karena Roh Kudus yang bekerja. Aduh, selamatlah anak saya. Ya udah nggak pakai helm lagi, nggak punya SIM lagi, semua ditilang. Misalnya ini doa dari seorang ibu loh ya.
Dia kok nggak ditilang, disuruh jalan misalnya. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian, biarlah saya dan saudara tidak hanya mengalami berdasarkan kuasa, tapi menyaksikan buat orang lain. Amin. Tuhan berkati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terkonek dengan kuasa Roh Kudus hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara yang datang dengan berbagai kerinduan, harapan, pergumulan hidup saudara. Mari hari ini buka hatimu, buka hidupmu, lebar-lebar bekerja Roh Kudus, bekerja dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hidup kita supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ini waktunya saudara akan menyaksikan dasarnya kuasa Roh Kudus. Waktu engkau mengalami terlebih dahulu, angkat iman kita di dalam Yesus. Kita harus yakin Dia ada bekerja di tengah-tengah kita. Oh,
biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap pikiran hati pasangan suami istri. Kuatkan hubungan mereka di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan hubungan mereka lebih dalam di dalam Engkau Tuhan, supaya menjadi teladan untuk anak-anaknya, supaya impartasi curahan berkat dari Tuhan turun atas keluarganya. Waktu suami istri bersatu, waktu suami istri berdamai, waktu suami istri betul-betul saling mencintai oleh karena cinta Tuhan, turunlah damai sejahtera oleh karena kuasa Roh Kudus yang dahsyat bekerja bagi kalian berdua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan kita yang yakin percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, dan kita syukuri itu. Dia tidak hanya bekerja hari ini, tapi dia akan bekerja selama kita membuka hidup kita kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ibu kepada kami datang ke depan di dalam rumah. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan hidup kami banyak masih pergumulan hidup. Namun kami percaya ketika Roh Kudus turun atas kami, Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat kami. Roh Kudus itu juga akan membantu kami untuk berdoa. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya dan yakin bahwa Engkau buka jalan buat kami. Engkau buka pintu berkat buat kami. Berkat kesehatan, keuangan, dan keselamatan turun atas kami sekalian Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami bersehati berdoa bersepakat bahwa Allah akan membukakan tingkap langit surgawi turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa Gembala sidang kami. Biarlah Allah juga memakainya demi kemuliaan bagi nama Allah saja. Kami mengucap syukur Tuhan, mengembalikan hormat pujian hanya bagi nama Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami sebentar juga Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati apa yang sudah mau berkati hidup kami. Kami percaya itu adalah milik Allah. Dan kami hari ini mau mengucap syukur, memberikan persembahan yang terbaik, bahwa Allah sungguh baik buat kami. Ini persembahan kami Tuhan, kami mau pakai demi hormat kemuliaan bagi nama Allah saja. Hati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali. Sambil kita akan memberikan persembahan, nanti saya minta yang bertugas yaitu Ibu Herlina dan Ibu Tanisi untuk maju ke depan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah mengembalikan persembahan kesepuluhan, pembangunan maupun persembahan misi dan persembahan kolekta di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kegiatan sepekan yaitu pada Gembala sidang mengajak kita seluruhnya untuk terus dalam pembacaan firman Tuhan ya, dalam setiap minggunya. Jadi sudah ada yang di dalam grup Gesnya Citra Raya sudah di-share dalam setiap minggu. Di situ Bapak Ibu bisa membacanya. Bahkan Bapak Gembala juga men-share-nya juga renungannya setiap hari, itu juga bisa membacanya. Dan baca Alkitab setiap hari dalam keluarga. Dan setelah ada juga rapat panitia gereja
tahun 2023-2024, yaitu melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni jam 8 malam. Nanti segenap panitia gereja tahun 2023-2024, yaitu Ketua Bapak Rudi Martianus, Sekretaris Bapak Welly, dan Bendahara Bapak Afin, agar menginformasikan kepada segenap anggota panitia gereja lengkap seksi-seksi, dan sudah ada surat tugasnya untuk menghadiri rapat Zoom meeting pada hari Kamis, ya. Dan juga saya mau tambahkan juga, setelah ibadah ini nanti teman-teman, yaitu yang bergabung sebagai guru sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu itu baik sekolah minggu anak maupun remaja, tolong untuk stay dulu karena kita akan berbicara untuk ada harnas sekolah minggu, ya. Jadi karena tunas remaja itu masih di bagian daripada komisi sekolah minggu, ya. Jadi ikut juga di situ, ya, guru-gurunya yang mendampingi anak-anak tunas remaja juga tolong harap untuk stay dulu karena kita akan memilih siapa yang akan bertugas. Karena pada tanggal 11 itu kita akan bersama-sama mengadakan harnas sekolah minggu. Jadi yang layani itu bukan WL singernya itu adalah anak-anak sekolah minggu dan perform mereka. Jadi kita gimana? Seperti itu. Yang melayani pada hari Minggu depan yaitu pengkhotbah Bapak Pendeta Yusuf Eko dan pemimpin pujian Ibu Ria, singer Tabita dan Stasya, pemusik Saudara Yuda, Woyo, Arya, Stefanus, dan Anto, penerima tamu Bapak Pendeta Rudi dan Ibu Idi di lantai 1 dan Pak Rusdi dan Ibu Ning di lantai 2. Sound system atau fasilitas untuk musik semuanya Pak Asep dan juga Pak Apin. LCD operator ada Andi Setiabudi dan kolektor Ibu Yuni dan Ibu Hernika. Perjamuan kudus, minggu depan kita akan perjamuan kudus. Ada Bapak Suryadi dan juga Bapak Welly. Dan pengumuman doa syukur saya sendiri, doa berkat Bapak Gembala Sida. Jadi tema kita pada bulan depan ya adalah next generation, ya next gen di disingkat ya seperti itu deh, next gen. Nah nanti di situ Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Jadi dalam sepekan ini yaitu kita pada hari Senin ada Selasa sampai dengan Rabu ada Kompas On, Kamis ada rapat Zoom, dan Jumat kita ada latihan musik di tempat ini, baik itu untuk ibadah raya maupun ibadah tunas remaja. Dan setelah itu kita bersama-sama akan berdoa di dalamnya seperti itu. Dan hari Sabtu itu akan diatur secara secara insidentil, yaitu untuk minggu tanggal 4 yang ibadah raya umum di tempat ini. Dan juga satu lagi, mulai bulan depan ya anak-anak tunas remaja atau yang tergerak untuk mau melayani ya, kami akan buka ruang kelas untuk mengajar ya. Jadi karena anak-anak sekolah minggu ini sudah mulai mereka mau mengajar sekolah minggu baik di musik atau asisten guru, maka nanti ada kelas dalam pengajaran setelah ibadah. Jadi kita akan pakai waktu semaksimal mungkin di hari Minggu. Kenapa di hari Minggu? Karena di hari Minggu itu orang tua juga ikut datang mendampingi, jadi nggak bolak-balik. Kalau misalnya dipakai di tengah minggu, kadang kan ada yang kerja nggak bisa nganterin anak-anaknya untuk kesini. Jadi setelah ibadah di bulan depan kita akan ada kelas untuk pelayan
maksudnya pelayan sekolah minggu, untuk melayani musik dan lain sebagainya, itu ada kelasnya nanti ya di situ. Sehingga kita mau taruh beban dulu buat mereka untuk ini loh pelayanan di gereja di tempat ini. Karena seperti tema di bulan depan adalah next gen, yaitu kita mau memakai mereka untuk mereka bisa mengeluarkan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih buat mereka. Itu aja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Beribadah pada Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik, sudah pimpin ibadah ini dari awal pada akhir ini. Biarlah kuat kuasa menyertai kami, memberikan kami kekuatan iman kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami selalu setia datang kepada-Mu, untuk kami selalu semangat beribadah, semangat melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami yang sudah melayani, bagian musik, pujian, singer, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanan, baik istri dan anak-anak Engkau memberkati. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir tempat ini. Engkau memberkati jemaat-Mu yang tidak bisa hadir menyaksikan ibadah secara online. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan, memberkati usaha, pekerjaan, sekolah, bisnis mereka. Engkau yang memberkati mereka. Bagi mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan, dalam nama Yesus, Engkau berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan kepintaran mereka, skill mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sekolah atau yang semester, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau pimpin mereka hingga mereka bisa melesaikan dengan sebaik mungkin dalam sekolah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya kasih kuat kuasa memberkati para pemimpin bangsa kami, menteri-menteri aparat-aparatnya, penegak hukumnya, dari yang tertinggi tertengah sampai terendah sekalipun. Di dalam nama Yesus, kuasa Engkau berkati bangsa ini. Biar bangsa kami ini percaya Engkau ya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Banyak orang-orang yang bertobat di dalam nama Yesus. Berdoa ya Bapak. Bapak berdoa juga siap-siap gereja yang ada di Banten, Provinsi Banten dan
sekitarnya. Engkau berikan terobosan rohani. Banyak jiwa-jiwa menangkap, jiwa-jiwa yang hilang ditemukan oleh belas kasihan Tuhan. Kuasa Engkau Bapa, kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang. Berkat juga untuk kerja kita raya ini Tuhan. Biarlah kuasa Engkau memberkati ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan minggu depan Engkau berkati. Pelayan-pelayan yang akan melayani minggu depan Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati perjamuan kurus dan pembunuhan dalam nama Yesus. Engkau bercampur memberkati sidang Engkau kita raya ini. Biarlah banyak jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh kuat kuasa Roh Kudus Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada Engkau pada bulan Mei ini Tuhan. Kami berdoa untuk Lydia Sari ya Tuhan, yang mana berulang tahun kalian kasih kuasa memberkati ya Tuhan, memberi kesehatan. Biarlah damai sejahtera untuk Lydia Tuhan. Biarlah Roh Kudus mencampur Lydia istri dari Anto Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berkati masa depan yang indah pada waktunya. Kuat kuasa Bapa. Kami juga berdoa untuk Anda sendiri Tuhan pada tanggal 28 Mei ini tepat berulang tahun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuat kuasa Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati usahanya, memberkati keluarganya dalam nama Yesus. Terus campur kuasa Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk adik kecil kami ya Tuhan, Vanet Tuhan, kami Bawan dan juga Ibu Ria dalam nama Yesus. Engkau berkati pertumbuhannya, Engkau juga memberkati dalam sekolahnya Tuhan, menjadi anak yang baik. Engkau kasih kuat kuasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini dalam jauh sempurna. Hanya Engkau yang sempurna doa kami Bapa. Biarlah Roh Kudus memberkati doa kami, dan sebentar kami akan pulang menindak sidang Engkau Tuhan. Pimpin kami berjalan kaki, berkendaraan. Pimpin kami dengan kuat kuasa hingga kami sampai tempat tujuan dan kuat kuasa-Mu. Bungkus kami dengan tutupan dari kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita